Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Oke lah teman-teman, saya akui sampai pada saat ini masih banyak kelemahan dari program-program ini. Dari MBG, Koperasi Merah Putih, efisiensi anggaran, dan antara, dan lain sebagainya. Tapi apakah solusinya adalah dengan menumbangkan Pak Prabowo sekarang ini? Pilihan hari ini sangat radikal namun nyata teman-teman. Apakah Anda mau bebas berteriak di jalanan, di ruang publik, tapi pulang ke rumah dengan meja makan yang kosong? Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Pernahkah Anda membayangkan seseorang yang begitu marah pada atap rumahnya yang bocor hingga ia memutuskan untuk membakar seluruh rumah tersebut? Itulah gambaran yang muncul ketika kita menyimak diskusi bertajuk Sebelum Pengamat Ditertibkan. Di sana deretan intelektual papan atas, mulai dari sosiolog, pakar hukum, hingga para pengamat politik berkumpul bukan untuk mencari solusi alternatif, melainkan untuk menggulirkan satu kesimpulan yang sangat radikal, yakni Prabowo Subianto harus digulingkan, harus dijatuhkan. Namun mari kita berhenti sejenak dan mencoba untuk meluangkan sedikit waktu untuk melihat kembali ke belakang teman-teman. Pertanyaan besarnya bukan lagi bisakah kita menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, melainkan apa yang tersisa dari bangsa ini jika kita terus-terus merobek tatanan stabilitas setiap kali kita merasa tidak puas. Apakah kita sedang berusaha untuk menyelamatkan demokrasi atau justru sedang menghancurkan fondasi ekonomi yang sedang dibangun kembali dari bawah di tangan Pak Prabowo saat ini? Jika kita menonton secara utuh halal bihalal tersebut teman-teman, kita akan melihat sebuah pola yang sangat rapi di sini. Dari Gus Islah Barawi yang berbicara soal totalitarianisme atau otoriter, hingga Ferry Amsari yang membedah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Semua narasi ini bermuara pada satu titik yang sudah disetting dan sudah disiapkan oleh Profesor Saiful Mujani di akhir acara. Profesor Saiful Mujani secara terang-terangan, secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia tidak ada gunanya memberikan masukan kepada Prabowo karena ia dianggap tidak akan mendengarkan masukan-masukan tersebut. Kesimpulannya adalah Prabowo harus diturunkan melalui tekanan massa seperti yang terjadi pada tahun 1998 saat bangsa ini meruntuhkan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Iya itu dia, dan itu tekanan. Itu tekanan, bukan undang-undang itu. Itu tekanan, itu demo. Ini adalah pernyataan yang sangat berani teman-teman, namun sekaligus sangat berbahaya. Mengapa? Karena narasi ini mengabaikan satu hal yang sangat mendasar. Realitas bahwa rakyat sedang lapar, perut rakyat lapar tidak selalu sejalan dengan ambisi intelektual di atas panggung seperti yang sedang dimainkan oleh para intelektual ini. Para pengamat tersebut sering memuja momentum 1998 itu sebagai puncak dari keberhasilan sipil. Namun mari kita jujur pada sejarah. Setelah Soeharto jatuh, apakah korupsi di bangsa ini juga ikut hilang? No teman-teman. Korupsi justru mengalami desentralisasi. Dulu korupsi itu hanya ada di cendana atau di pusat kekuasaan. Sekarang korupsi sudah merambat hingga ke dana desa, ke kecamatan, bahkan ke tingkat RT. Ekonomi kita bukannya berlari, malah seringkali stagnan karena setiap ganti rejim selama 5 tahunan, ganti pula kebijakannya. Program yang bagus diputus hanya demi gengsi dan ambisi politik. Akibatnya rakyat yang paling bawah tetap berada di garis kemiskinan, sementara para elitnya sibuk berdebat soal teori-teori demokrasi di panggung kekuasaan.
Teman-teman, tolong jangan bosan karena kita akan berbicara angka yang pasti. Saya akan menampilkan bukti nyatanya. Kita sering menghujat rejim Orde Baru, tapi mari kita lihat datanya secara objektif, teman-teman. Pada tahun 1970, di era Soeharto berkuasa, ada 70 juta jiwa rakyat miskin. Tapi pada tahun 1993, di akhir-akhir era Soeharto, angka ini turun drastis menjadi hanya 25 juta jiwa orang miskin dari 70 juta jiwa, teman-teman. Artinya, Soeharto berhasil membebaskan sekitar 45 juta orang dari belenggu kemiskinan ekstrim ini. Ini adalah prestasi stabilitas politik yang mengutamakan ekonomi di atas kebisingan demokrasi dan politik. Tapi coba kita bandingkan dengan era reformasi selama 28 tahun ini. 28 tahun itu sudah hampir mendekati 30 tahun Soeharto berkuasa. Kita mulai dari Habibie, teman-teman, dengan 47 juta orang miskin pasca krisis tahun 1998. Hingga akhir era Jokowi, angka ini berada di kisaran 25 juta jiwa. Artinya, dari era Habibie sampai dengan era Jokowi hanya berhasil menurunkan 25 juta jiwa angka kemiskinan. Artinya, dalam 28 tahun kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi yang sangat luar biasa ini dan sudah sangat kebablasan ini, kita hanya berhasil mengeluarkan 25 juta orang dari kemiskinan. Kesimpulannya di sini sangat jelas ya, teman-teman. Era stabilitas Soeharto 2 kali lipat lebih efektif dalam mengenyangkan perut rakyat dibandingkan era kebisingan dan riuh rendah demokrasi atau era reformasi ini. Jika Soeharto tidak digulingkan secara paksa di tengah krisis yang disulut oleh pihak asing seperti George Soros, barangkali posisi ekonomi kita saat ini sudah bisa mendekati kemajuan Cina atau minimal lah bisa melampaui Malaysia secara signifikan. Tapi apa yang terjadi? Sangat memalukan, teman-teman. Malaysia itu malah berada di atas kita. Kenapa Cina bisa bangkit dan sekarang membuat Amerika itu ketakutan? Rahasianya cuma satu, teman-teman, yakni Cina itu berhasil mengawinkan sosialisme dan kapitalisme yang dikendalikan oleh negara. Kata kuncinya adalah dikendalikan oleh negara. Kapitalisme yang dikendalikan oleh negara. Dalam sistem ini, negara bertindak sebagai direktur utama perusahaan besar negara. Dan inilah yang coba ditiru oleh Prabowo melalui Danantara. BUMN itu nyaris sekarang itu dibubarkan, tapi pengendalian lalu lintas keuangan dan lalu lintas investasi itu langsung dilakukan oleh Danantara. Dalam hal ini dikendalikan oleh negara. Cina itu menolak demokrasi liberal yang sangat berisik seperti Amerika dan seperti Indonesia saat ini, yang penuh dengan intervensi asing. Mereka memilih stabilitas. Kebebasan bicara mungkin dibatasi, tapi rakyatnya kenyang, teknologinya maju, dan infrastruktur Cina itu terbaik di dunia saat ini. Inilah yang sedang dicoba oleh Prabowo, sebuah sistem di mana negara hadir secara kuat untuk memastikan sumber daya negara tidak hanya untuk dinikmati oleh segelintir elit oligarki yang berada di puncak piramida. Selama puluhan tahun, Indonesia menggunakan sistem trickle-down effect atau top-down dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Uang itu dialirkan ke atas, yakni ke oligarki dan para pengusaha besar untuk menjalankan proyek-proyek strategis nasional dengan harapan uang itu nanti menetes ke bawah dalam bentuk lapangan pekerjaan. Tapi teman-teman, masalahnya selang uang itu banyak bocor dan tersumbat oleh kerakusan dari para oligarki ini. Rakyat di bawah hanya mendapatkan sisa-sisa dan remah-remahnya saja. Itulah yang terjadi dan dipraktekkan oleh presiden-presiden sebelumnya. Nah, Prabowo mencoba untuk memotong selang tersebut dan mengalirkannya langsung ke bawah melalui yang pertama itu adalah makan bergizi gratis atau MBG. Ini bukan sekadar basa-basi makanan, teman-teman. Ini soal investasi SDM jangka panjang agar generasi masa depan tidak stunting dan mampu bersaing secara nasional. Melalui MBG pula, maka komoditas pertanian, komoditas nelayan, komoditas peternakan itu mudah mendapatkan akses pasar. Karena dapur-dapur MBG itu sudah mulai masuk ke kampung-kampung.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi itu bisa meledak dari bawah ke atas. Yang kedua, ada koperasi Merah Putih dan Desa Nelayan. Prabowo sedang memberdayakan ekonomi rakyat secara bersama tanpa lagi tergantung pada tengkulak dan pemodal-pemodal besar yang selama ini membuat dan mencekik para petani. Yang ketiga, ada efisiensi anggaran, yakni mengejar kebocoran negara yang selama ini dianggap wajar oleh para birokrat lama yang mungkin saja selama ini mereka sudah menjadi kaki tangan dari para oligarki dan pengusaha hitam. Bayangkan jika skenario Saiful Mujani dan kawan-kawan ini berhasil dan Prabowo pada akhirnya jatuh, teman-teman. Apa yang akan terjadi? Program-program rakyat ini akan berhenti seketika. Uang negara akan kembali diputar di lingkaran elit seperti sebelumnya. Oligarki yang sekarang sedang sesak nafas, sedang dikejar oleh Prabowo untuk mengembalikan kekayaan negara. Lahan mereka dirampas oleh pemerintah. Mereka kembali akan berpesta pora di sini. Saya itu marah sekali ya teman-teman dengan melihat video itu kemarin. Videonya Pak Saiful Mujani. Apakah Pak Saiful pernah berpikir sampai ke arah ini? Lalu mengapa saat ini banyak pengamat yang begitu kencang menyuarakan kritik terhadap Prabowo, bahkan ingin menghancurkan dan menggulingkan Pak Prabowo? Kita harus jeli melihat ini teman-teman. Siapa sebenarnya yang sedang terganggu di sini? Di bawah kepemimpinan Prabowo melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, pemerintah telah berhasil mengambil kembali 4,8 juta hektar lahan yang selama ini dikuasai oleh para oligarki dan pengusaha hitam. Potensi penyelamatan kerugian negara mencapai 150 triliun rupiah. Dan tidak hanya itu teman-teman. Prabowo juga dalam waktu 1,5 tahun ini sudah berhasil menangkap koruptor sebanyak 80 orang. Bahkan sekarang sudah lebih. Coba kamu bayangkan, kamu punya uang, kamu punya segalanya, kamu punya kaki tangan di pemerintahan. Anak kamu misalnya seperti yang dialami oleh Pak Reza Khalid itu ditahan oleh kejaksaan. Kamu punya segalanya, apakah kamu diam saja? Para koruptor dan pengusaha hitam ini tentu tidak tinggal diam, teman-teman. Mereka memiliki kaki tangan di dalam birokrasi, di media, bahkan mungkin mereka juga sudah berhasil memberikan insentif dalam tanda kutip kepada para intelektual dan para pengamat-pengamat. Saya curiga teman-teman, jangan sampai karena itulah akhir-akhir ini banyak sekali narasi yang menciptakan kesan bahwa pemerintahan Prabowo itu gagal. Padahal baru 1,5 tahun menjabat. Masalah-masalah teknis yang sering kali dikritik oleh para pengamat ini, mereka itu tidak sadar sebenarnya. Bahwa mereka itu sedang mengkritik operasi sabotase internal dari orang-orang yang merasa terganggu oleh kebijakan Pak Prabowo ini. Teman-teman, Prabowo baru saja berjalan 1,5 tahun. Masih ada 3,5 tahun yang tersisa. Menurut saya ya teman-teman, adalah sebuah kenaifan, adalah sebuah kebodohan untuk menilai bahwa pemerintahan ini gagal hanya dari 1,5 tahun menjabat. Adalah sebuah kebodohan menyimpulkan rejim ini gagal karena rejim ini sedang berusaha membersihkan kotoran yang sudah menumpuk selama berpuluh-puluh tahun. Jadi seakan-akan semua kesalahan ini ditumpahkan kepada Pak Prabowo. Sementara kita tahu bahwa Pak Prabowo sedang berusaha keras untuk membersihkan semua ini. Jika kita memilih untuk kembali ke jalan 1998, meruntuhkan rejim, kita hanya akan mengulang siklus kekacauan yang sama. Kita akan kembali menjadi negara yang sibuk berdebat di ruang seminar, di ruang publik, sementara kekayaan alam kita itu terus dikuras oleh asing, oleh para oligarki, karena kita tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan stabil yang sekarang sedang coba dibangun oleh Pak Prabowo. Pilihan hari ini sangat radikal namun nyata, teman-teman. Apakah Anda mau bebas berteriak di jalanan, di ruang publik, tapi pulang ke rumah dengan meja makan yang kosong, atau Anda rela menahan sedikit kebisingan politik, menahan sedikit kebebasan Anda demi sebuah negara yang mandiri, di mana anak-anak kita, di mana kita bisa menyaksikan anak-anak kita bertumbuh dan berkembang dalam kesejahteraan. Cobalah kita menahan sedikit kebebasan dan kebisingan,
agar kekayaan-kekayaan negara benar-benar kembali ke tangan rakyat melalui program-program yang nyata tadi. Oke lah teman-teman, saya akui sampai pada saat ini masih banyak kelemahan dari program-program ini. Dari MBG, Koperasi Merah Putih, efisiensi anggaran, Danantara, dan lain sebagainya. Tapi apakah solusinya adalah dengan menumbangkan Pak Prabowo sekarang ini? Teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal konten ini, jangan biarkan narasi menjatuhkan ini, membakar rumah besar bernama Indonesia hanya untuk memuaskan ego segelintir pengamat ini. Selamatkan kedaulatan kita dengan menjaga stabilitas, bukan dengan memupuk kekacauan. Karena teman-teman, situasi geopolitik hari ini kita tidak bisa tebak. Apa yang terjadi esok, lusa kita tidak tahu. Yang perlu kita pastikan adalah rakyat kita saat ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan terbebas dari kelaparan. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Jika teman-teman punya pandangan yang berbeda, bagikan pendapat Anda di kolom komentar.